Halo semuanya, kenalin aku Dino. Aku di sini bakal ngejelasin tentang medik dan juga beberapa penyakit dan cara penanganannya. Untuk mediknya itu sendiri, aku bakal ngejelasin tentang etika, SOP, terus ada nilai-nilai medik dan lain sebagainya. Oke, di awal dulu nih, apa sih medik itu? Medik itu tuh kayak jururawat yang merawat orang sakit. Jadi ibaratnya medik itu tuh kayak pertolongan pertama kepada pasien yang butuh bantuan medik. Bedanya apa dengan paramedis? Kalau paramedis itu udah kayak tenaga yang ahlinya untuk merawat orang sakit. Jadi misalnya kayak ada situasi yang darurat, nah butuh ahlinya yang punya pengetahuan lebih dari medik. Nah itu adalah paramedis. Nah di sini kita akan bahas tentang medik terlebih dahulu. Oke, tadi udah bahas tentang medik. Selanjutnya apa sih fungsi medik itu? Nah, fungsi medik itu ada tiga. Yang pertama, mencegah kecacatan. Yang kedua, mencegah kematian. Dan yang ketiga adalah memberikan kenyamanan bagi pasien yang sedang sakit. Selanjutnya ada nilai-nilai medik. Nilai-nilai medik ini dibagi menjadi 10 yang dinamakan 10 nilai medik. Nilai medik yang pertama adalah paham, teori, dan aplikasi. Nilai medik yang kedua adalah sigap. Nilai medik yang ketiga adalah tenang. Nilai medik yang keempat adalah disiplin. Nilai medik yang kelima adalah intuitif. Nilai medik yang keenam adalah antisipatif. Nilai medik yang ketujuh adalah tanggung jawab. Nilai medik yang ke-8 adalah fisik prima. Nilai medik yang ke-9 adalah semangat. Dan nilai medik yang ke-10 adalah kooperatif. Selanjutnya ada etika-etika dalam medik. Etika-etika dalam medik ini ada 7. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua adalah memegang nilai-nilai medik. Yang ketiga adalah berpakaian rapi dan bersih. Yang keempat adalah memegang nilai-nilai medik. Yang kelima adalah mengetahui kontak-kontak darurat. Yang keenam adalah penanganan harus sesuai jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah bersikap dan dapat memposisikan diri sebagai medik. Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang nilai-nilai medik, etika-etika medik, dan juga fungsi-fungsi medik. Nah, pas di lapangan nanti, gimana sih cara kita manggil medik yang tepat? Kayak aku bakal jelasin di sini cara manggil medik dengan tanda-tanda medik. Yang pertama tuh cara manggil medik cowok. Misalkan ini tangan kiri aku, ini tangan kanan aku, mungkin nanti di video itu bakal mirror. Nah, ini tangan kiri aku, tangan kanan. Nah, tangan kiri itu memegang tangan kanan dan juga tangan kanan itu di kepal seperti ini. Dan tanda medik ini harus berada di atas kepala agar dapat terlihat oleh medik. Jadi, aku ulangi, kalau manggil medik laki-laki dengan cara tangan kiri memegang tangan kanan dan tangan kanannya di kepal, lalu diangkat ke atas. Nah, itu yang cowok, itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan gimana? Yang perempuan itu masih sama, tangan kiri memegang tangan kanan, tapi tangan kanannya itu telapaknya dibuka, seperti ini. Dibuka. Nah, itu tadi cara manggil medik laki-laki dan medik perempuan. Nah, kalau misalnya pasiennya ini butuh lebih dari satu medik. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Masih tetap posisi yang tadi, misalnya nih cowok ya, manggil medik cowok. Nah, butuh berapa medik cowok misalnya? Butuh 2 medik cowok. Kalau 2 medik cowok, buat tanda seperti ini. 2, tutup lagi. 2, tutup lagi. Dan diulang-ulang sampai medik lainnya itu menerima informasi tersebut. Jadi itu kayak butuh 2 medik laki-laki. Terus kalau misalnya yang cewek sama juga, butuh 2 medik perempuan, maaf. Butuh 2 medik perempuan. Atau 3 medik perempuan. Dan informasi ini diulang-ulang seperti ini. Agar medik lain juga dapat menerima informasi dengan baik. Selanjutnya itu ada obat atau PJ obat. PJ obat ini yang memegang obat-obat medik secara lengkap. Dan juga lebih lengkap lah. Nah, cara manggilnya itu seperti ini. Buat tangan menjadi bentuk diamond. Oke, itu PJ obat. Selanjutnya adalah PJ tanduk atau tandu itu sendiri. Cara manggilnya itu dengan cara nunjuk bahu atau kayak nunjuk ke arah punggung bawah seperti ini.
Selanjutnya ada SOP dari medik. SOP dari medik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu SOP penanganan, dan yang ketiga adalah SOP pemberian obat. SOP penanganan dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama, siap sedia. Yang kedua, harus dapat melakukan penilaian keadaan. Yang ketiga, itu adalah memperkenalkan diri dan izin bila sempat. Yang keempat adalah melakukan pertolongan pertama dengan cepat, tepat, dan tenang. Yang kelima, meminta bantuan ke rumah sakit jika kondisi darurat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dan yang keenam maksud saya, yang keenam adalah menjaga kerahasiaan medis. Selanjutnya ada SOP pemberian obat. SOP pemberian obat ini ada 3. Yang pertama adalah tetap tenang dan memperkenalkan diri. Yang kedua adalah tes kompak. Tes kompak itu apa? Jadi menanyakan ke pasien, kalau misalnya memungkinkan, kompak. Yang pertama adalah keluhan dari pasien. Yang kedua adalah O, obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Yang ketiga adalah M, adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. P adalah penyakit bawaan atau penyakit yang sedang diderita dari pasien. A adalah alergi, apakah ada alergi dari pasien tersebut. Dan K yang terakhir adalah kronologi yang akan ditanyakan pada pasien. Yang terakhir adalah dari SOP pemberian obat adalah memberikan obat dengan menyebutkan nama obat, jenis obat, efek samping, dan juga cara pemakaiannya. Selanjutnya itu ada aku bakal nyebutin penyakit dan juga cara penanganannya. Yang pertama, penyakit pertama itu ada dehidrasi. Dehidrasi ini umumnya terjadi karena kekurangan air, kekurangan cairan maupun kayak keringatnya berlebih. Nah, gejalanya itu kayak mulut kering dan juga pusing ataupun lemas. Penanganannya adalah diberikan oralit ataupun cairan pengganti. Lalu kalau misalnya nggak sadarkan diri, dapat dilakukan dengan cara diinfus. Yang kedua itu ada hipoglikemia. Hipoglikemia ini adalah kondisi ketika kadar gula darah kurang dari 70 mg yang ditandai dengan lemah, letih, lesu, lapar, pucat. Nah, penyebabnya itu kayak kurang makan biasanya. Lalu untuk penanganannya biasanya diberikan seperti madu rasa, teh manis, dan juga makanan berat secara bertahap. Yang ketiga itu ada demam. Demam seperti yang biasanya itu adalah contohnya seperti penyebabnya seperti kayak efek samping dari obat, terus paparan sinar matahari yang lama. Cara penanganannya itu dapat diberikan air sebanyak-banyaknya, dan juga untuk obat sendiri diberikan paracetamol dan juga ibuprofen. Bedanya apa paracetamol dan ibuprofen? Paracetamol tuh umumnya hanya meredakan nyerinya. Jadi kayak tetap sakit cuman udah sarafnya itu udah ngerasa agak mendingan. Nah, kalau misalnya ibuprofen itu langsung melawan penyakitnya. Penyakit selanjutnya itu ada sesak nafas. Sesak nafas ini biasanya terjadi karena penyumbatan di saluran pernafasan. Nah, cara penanganan dari sesak nafas ini adalah evakuasi korban ke tempat yang lebih nyaman, sepi, dan juga bersih. Lalu tanyakan kepada korban, pasien maksud saya, tanyakan kepada pasien eh, apa riwayat penyakit dari pasien tersebut. Jadi, kalau misalnya pasien sesak napas biasanya agak sulit untuk menjawab, jadi tanyakan yes or no question. Lalu tenangkan pasien agar tidak panik. Penyakit selanjutnya adalah vertigo. Vertigo ini terjadi biasanya gejalanya adalah hilangnya keseimbangan dari pasien dan juga kecemasan berlebih. Lalu obat dari vertigo ini adalah Histigo. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini penyebabnya adalah dari bakteri dalam tubuh. Nah, gejalanya tuh kayak kejang-kejang, terus otot kaku dan juga sulit menelan. Untuk cara penanganannya adalah biasanya orang-orang tetanus adalah harus diamankan ke rumah sakit. Tapi sebelum ke rumah sakit harus membuat pasien aman dulu di pos medik. Sekian. Penyakit selanjutnya ada mimisan. Mimisan ini dapat terjadi karena salah satunya adalah udara kering.
Cara penanganan dari pasien yang mimisan adalah mengompres daerah sekitar hidung dengan kompres es dan juga membantu dari pasien tersebut agar dapat duduk. Selanjutnya ada anemia. Anemia ini penyebabnya adalah kurangan zat besi dan juga vitamin B12 sehingga sel darah merah di dalam tubuh itu juga berkurang. Cara penanganannya adalah memberikan air minum sebanyak-banyaknya kepada pasien dan juga bantu pasien untuk duduk. Dan jika diperlukan adalah uh, memberikan tablet tambah darah. Selanjutnya jika memang sudah tidak memungkinkan dapat dibawa ke rumah sakit agar dapat melakukan transfusi darah. Selanjutnya ada hemolitik. Hemolitik ini terjadi karena pecah atau hancurnya sel darah merah dalam tubuh. Penanganannya tuh tidak ada penanganan yang bisa dilakukan medik yang dapat ampuh, namun dapat langsung dibawa ke rumah sakit saja. Selanjutnya tuh ada influenza. Influenza itu penyakit yang infeksi virus. Infeksi virus di sekitar saluran pernafasan. Obatnya adalah dapat membuat pasien untuk tidur dan juga memberikan antihistamin. Antihistamin ini gunanya adalah untuk mengobati penyakit bersin-bersin, hidung tersumbat, dan batuk-batuk. Penyakit selanjutnya itu adalah asma. Asma ini penyebabnya biasanya bawaan pasien tersebut dari kecil. Nah, cara penanganannya jika pasien tersebut bawa obat pribadi itu bakal kayak berbentuk seperti inhaler. Nah, bisa digunakan itu. Namun jika tidak, kita dari medik dapat menyediakan oksigen. Lalu yang selanjutnya adalah keracunan. Keracunan ini salah satu penyebabnya adalah dari makanan. Lalu untuk gejalanya biasanya pasien tersebut bakal muntah-muntah atau diare. Dan juga cara penanganannya itu pasien tersebut dibiarin aja muntah dulu, lalu setelah itu diberikan air kelapa dan juga untuk obat untuk keracunan itu sendiri adalah norit. Penyakit selanjutnya adalah penyakit MAH. Penyakit MAH ini biasanya penyebabnya adalah pola makannya yang kurang teratur. Lalu untuk obatnya atau cara penanganannya dapat diberikan obat-obat yang khusus MAH seperti Promah dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya adalah seperti lansoprazol dan juga antasidadoin. Lalu ada alergi. Alergi ini biasanya penyebabnya adalah dari makanan, hewan, udara, atau debu, dan lain sebagainya. Lalu untuk cara penanganannya itu dapat diberikan cetirizine. Lalu penyakit yang terakhir adalah cedera. Penyakit cedera ini biasanya dapat berupa luka terbuka dan juga luka terbakar. Cara penanganannya adalah dengan dibersihkan dengan air dan juga Rivanol. Terus kalau misalnya ada pendarahan, dapat diberikan betadin di sekeliling luka tersebut dan dibalut dengan kasa steril dan ditutup dengan kasa steril, kemudian dibalut pakai kasa gulung dan dirapatkan dengan pakai plester. Lalu kalau misalnya luka bakar itu dapat dibersihkan dulu dengan air, lalu diberikan obat yang namanya Burnazin.